Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perekonomian 3 sektor. Selamat menikmati. Pertama, kita akan masuk ke perekonomian 3 sektor. Apa sih perekonomian 3 sektor itu? Perekonomian 3 sektor di dalamnya terdapat perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan suatu perekonomian. Jadi, campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Jadi, perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dan secara keseimbangan. 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, tanda kurung, pendapatan bagi pemerintah, yaitu pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. 2. Pengeluaran pemerintah atas pembelian barang dan jasa, tanda kurung pengeluaran bagi pemerintah, yaitu pemerintah ingin menginfrastruktur masyarakat dalam perusahaan yang menjual material-material atas pembelian barang dan jasa. 3. Pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga, yaitu pembayaran atas konsumsi faktor produksi yang dimiliki rumah tangga oleh pemerintah, tanda kurung pengeluaran bagi pemerintah, yaitu pendapatan dari sektor pemerintah berupa gaji. Dari sektor rumah tangga mendapatkan pendapatan dari sektor pemerintah yang melalui faktor produksi yang sudah dikeluarkan oleh rumah tangga ke pemerintah. Pemerintah seolah-olah menggaji masyarakat dari sektor rumah tangga atas jasa dalam sektor pemerintah. Terima kasih. Baik, selanjutnya, pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas profit perusahaan, pendapatan individu, nilai jual suatu barang. Jenis-jenis pajak, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dipungut langsung dari pihak wajib yang membayar pajak. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Bentuk pajak pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak regresif, yaitu pajak yang persentase pungutannya menurun apabila pendapatan bertambah tinggi. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu pajak yang persentase pungutannya tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu pajak yang persentase pungutannya bertambah apabila pendapatan bertambah. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian 2 sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak dalam perekonomian 3 sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, berhubungan antara disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Mengurangi pendapatan disposable atau YD, yaitu YD sama dengan Y min T, di mana YD itu pendapatan disposable, Y pendapatan nasional, T yaitu tax atau pajak. Penurunan YD akan menurunkan komponen C dan S, yaitu konsumsi dan tabungan. Menurunnya kemampuan konsumsi dan tabungan karena YD sama dengan C tambah S. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Semakin besar jumlah pajak yang dikumpulkan, maka semakin besar pengeluaran pemerintah. Yang
kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, pertimbangan Polkam. Semakin tidak stabil suatu negara, maka pengeluaran pemerintah semakin besar. Pendapatan nasional tidak mempengaruhi biaya pemerintah. Misalnya, saat kemunduran ekonomi, pajak berkurang, pengeluaran pemerintah bisa banyak karena pemerintah menambah program-program pembangunan. Selanjutnya, efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable sebagai akibat adanya pajak. Tetapi, dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. YD sama dengan Y kurangi T. Yang mana YD itu pendapatan disposable dan Y pendapatan nasional, T adalah pajak. Jadi kalau kita mau mencari pendapatan disposable, pendapatan kurangi pajak. Selanjutnya, sebagai contoh efek konsumsi dan tabungan itu, jika pendapatan pajak sama dengan 0, maka YD sama dengan 0. Mengapa 0? Karena untuk mencari YD tadi, Y kurangi T, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Konsumsi diketahui sama dengan 90, jadi untuk mencari S, yaitu pendapatan kurangi konsumsi. Jadi 0 kurangi 90 sama dengan min 90. Jika pendapatan itu diketahui 240 dan T sama dengan 0, maka kita dapat ketahui pendapatan disposable, yaitu 240 kurangi 0 sama dengan 240. Tadi di slide sebelumnya diketahui C sama dengan 90 tambah 0,75 YD. Jadi untuk mencari konsumsinya yaitu C sama dengan 90 tambah 0,75 kali 240. Jadi 0,75 kali 240, 180 ditambah 90. Hasilnya 270. Jadi konsumsinya 270. Untuk mencari S sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. 240 dikurangi 270 yaitu min 30. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan membahas contoh soal pendapatan nasional seimbang equilibrium tiga sektor. Diketahui, informasi dalam perekonomian terbuka sebagai berikut. Fungsi konsumsi sama dengan 500 tambah 0,8 YD, pajak tetap 100, investasi 100, pengeluaran pemerintah 100. Ditanya, A. Besar pendapatan nasional keseimbangan. B. Pendapatan siap dibelanjakan. C. Besarnya konsumsi keseimbangan. D. Besarnya tabungan keseimbangan. C. Berikan contoh kurvanya. Yang A, maka besarnya pendapatan nasional keseimbangan adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan CO tambah BYD tambah I tambah G. Y sama dengan CO tambah B, kurung buka, Y kurangi T, kurung tutup, ditambah I, ditambah G. Y sama dengan 500 ditambah 0,8 Y, dikurangi 0,8 dikali 100, ditambah 100, ditambah 100. Y sama dengan 620 dibagi 0,2 sama dengan 3100. Yang B, pendapatan siap dibelanjakan. YD sama dengan Y dikurangi TX, pajak tetap. YD sama dengan 3100 dikurangi 100 sama dengan 3000. Lalu yang C, besarnya konsumsi keseimbangan. Rumusnya yaitu CE sama dengan CO tambah BYD. CE sama dengan 500 ditambah 0,8 dikali 3000 sama dengan 500 tambah 2400 sama dengan 2900. Yang D,
D. Besarnya tabungan keseimbangan. Rumusnya SE sama dengan YD kurangi C. SE sama dengan 3000 kurangi 2900 sama dengan 100. Selanjutnya contoh kurvanya seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk mencari pendapatan disposable yaitu Y dikurangi T, pendapatan dikurangi pajak. Untuk mencari konsumsi tinggal dimasukkan YD-nya. Untuk mencari S-nya yaitu pendapatan disposable dikurangi konsumsi.